Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada para mahasiswa peserta kuliah Technopreneurship. Kali ini kuliah pertemuan 10. Kita langsung saja masuk ke materinya ya. Saya share screen dulu. Kita pelajari yaitu dengan tema Business Model Generation. Menentukan ide usaha dengan bisnis model kanvas. Apa itu? Di screen. Nah, latar belakang dari tema ini yaitu Anda akan memiliki semangat kewirausahaan. Jadi supaya para mahasiswa mempunyai semangat untuk menjadi wirausaha, mempunyai usaha sendiri. Jadi selalu berpikir tentang bagaimana cara menciptakan nilai dan membangun bisnis baru, mencoba menemukan cara inovatif dalam berbisnis sehingga tidak selalu berpikiran untuk menjadi pegawai. Pegawai butuh lowongan kerja, sedangkan lowongan kerja jumlahnya terbatas, terus penduduknya banyak, saingan mencari lapangan kerja semakin berat sehingga didorong para mahasiswa untuk menciptakan lapangan kerja sendiri yang diharapkan justru bisa membuat orang-orang lain menjadi punya pekerjaan, menjadi karyawan dari usaha yang telah dibuat oleh para mahasiswa. Ini berupa panduannya ya, supaya berjuang menantang model bisnis, mendesain perusahaan yang di masa depan. Ini contoh-contoh perusahaan yang berkembang dari tahun ke tahun. Misalnya Diners Club. Ini dulu zaman tahun 50-an belum diketahui ya kartu kredit, jadi dibuatlah kartu kredit suatu peluang usaha. Dan sekarang apa-apa pakai kartu, bahkan semakin jarang penggunaan uang tunai karena bawanya susah, terus ribet, terus kembaliannya sulit. Jadi dengan kartu kredit maka menjadi lebih mudah. Ada lagi contoh Xerox, jadi mesin fotokopi. Apple walaupun terkenal harganya mahal, tapi ternyata tetap laku, yaitu karena berbagai kelebihan yang dimiliki yang tidak dimiliki oleh para pesaing, sehingga Apple tetap dapat bertahan walaupun harganya mahal. Jadi bukan soal harga murah atau mahal, tapi yang ditawarkan adalah kualitas. Berikutnya ada Skype. Kalau zaman dulu pernah video call dengan Skype, panggilan yang murah ya, basisnya internet. Kalau dulu masih telepon-teleponan, terus pulsanya mahal, maka dengan Skype cuma makan kuota lebih murah. Tapi sekarang Skype juga tergusur oleh Zoom, oleh Google Meet, jadi perubahan zaman terus berlaku. Ada sewa mobil, ada Grameen Bank, dan pinjaman mikro masyarakat miskin yang bunganya rendah. Model bisnis menggambarkan dasar pemikiran tentang bagaimana organisasi menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai. Misalnya siapa target pelanggannya, bagaimana sumber dayanya, aktivitasnya apa saja, siapa mitranya, bagaimana struktur pembiayaannya, semuanya dipikirkan sebelum membangun usaha, supaya setiap usaha akan ada kemungkinan berhasil, ada kemungkinan gagal. Jadi dibuat supaya usaha itu berkelanjutan, berhasil di masa depan. Bagaimana caranya, perlu ada perencanaan. Siapa targetnya, nilainya, nilai manfaat yang ditawarkan,
nilai lebih ya, sama-sama makanan misalnya, tapi nilai lebih apa yang ditawarkan. Eh, Roti bakar misalnya rasa coklat, semua roti bakar rasa coklat ya begitu, tapi dengan nilai lebih misalnya eh, coklatnya datang dari Swiss, asli Swiss, itu orangnya akan tertarik membeli misalnya walaupun harganya lebih mahal karena diiming-imingi dengan kualitas yang lebih tinggi yang ditawarkan. Terus target pelanggan, siapa yang ingin dijangkau, siapa yang dilayani, apa kebutuhan spesifik pelanggan. Pelanggan itu butuh apa? Itu yang menjadi pertanyaan. Pelanggan bersedia membayar untuk aspek-aspek penawaran yang berbeda, misalnya travel. Travel ketemu di agen, tapi ada lagi travel yang berani menjemput door to door, misalnya. Nah, itu konsumen akan mendapatkan pelayanan lebih, kemudian ingin menggunakan travel tersebut. Ini segmen pelanggan. Pasar massa, misalnya elektronik. Pasar ceruk, karakter khusus, cadang mobil hanya orang-orang yang punya mobil dengan merek tertentu. Kan cadang mobil tidak bisa dipakai di merek-merek lain, harus sesuai mereknya. Siapakah pelanggan terpenting Anda? Dari sisi geografis atau demografi atau perilaku atau psikografik, sukaan, minat, itu tergantung ya siapa yang menjadi pelanggan. Barang yang berat bawanya susah, ya itu sangat berpengaruh dengan faktor geografis. Misalnya naik turun gunung, barangnya berat, kan itu biaya angkutnya tinggi. Jadi lebih memilih pelanggan yang dekat-dekat saja. Perilaku, kebiasaan seseorang seperti apa diamati. Nilai manfaat yang ditawarkan. Ada fitur-fitur tambahan atau yang berbeda, misalnya mobil transmisinya dulu manual, terus ditambah fitur-fitur yang memudahkan, mobil matic pedalnya tinggal dua di kaki, nggak ada kopling. Jadi fiturnya lebih memperingan kerja kaki, atau dengan power steering, jadi tangannya lebih ringan tepat memutar setir, atau dengan sensor parkir, bahkan sekarang ada yang pakai kamera mundur, bahkan ada yang uh, auto, jadi kalau mau nabrak dia akan ngerem sendiri. Nah, itu fitur-fitur tambah yang ditawarkan oleh produsen untuk memikat konsumen. Kebutuhan pelanggan manakah yang kita penuhi? Ada nilai kuantitatif, ada nilai kualitatif. Ini nanti bisa dibaca sendiri. Sama-sama mengantar FedEx dengan PHD, Pizza Hut Delivery. Problemnya orang ingin cepat sampai dalam 1 hari misalnya kirim paket. Solusinya ya perusahaan tersebut menawarkan layanan yang 1 hari sampai, one day service, ODS. Atau PHD, banyak orang tua yang tidak sempat masak, atau hujan jadi males keluar-keluar, atau jauh jadi
selama perjalanan. Pizza delivery menjanjikan bisa terantar pesanannya dalam 30 menit. Ini yang harus dipikirkan, nilai lebih. Kalau tidak punya nilai lebih, ya kemungkinan lakunya kecil, lebih kecil karena ya, pesaing juga produknya sama. Jadi, buat apa dibeli kalau tidak punya nilai lebih? Jadi konsumen tidak peduli dengan solusinya, tapi mereka peduli dengan problemnya, problem konsumen itu apa, kita yang menawarkan solusinya. Ini saluran distribusi, ada lewat grosir, ada lewat toko eceran, dan sampai ke konsumen. Toko eceran tapi harga grosir, nah, itu biasanya akan ramai membeli karena harganya murah. Ini yang dulu tidak terduga, ada pasar online, Bukalapak, OLX, Tokopedia, Lazada, dan lain-lain. Ada medsos, ada WA, Instagram, Facebook, Twitter. Zaman dulu ya komunikasi ya lewat surat menyurat, sampainya beberapa hari kemudian. Zaman dulu beli barang ya di toko, sekarang nggak usah jauh-jauh ke toko, tinggal buka HP, pilih barangnya, transaksi, bayar, nanti barangnya sudah sampai di tangan, dikirim ke rumah masing-masing. Ini kelebihan dari teknologi. Hubungan dengan pelanggan, misalnya memberikan pelayanan yang prima, maka pelanggan akan datang lagi. Makanya di pom bensin itu ya pasti prima, pasti pas. Itu takarannya berarti jujur. Itu karena kalau takarannya dikurangi, beli seliter nggak sampai seliter, ternyata itu kan pelanggan nanti enggan datang lagi. Jadi perlu menjaga hubungan baik dengan pelanggan, seperti di Indomaret, selamat datang di Indomaret. Itu adalah salah satu bentuk pelayanan, seperti di bank. Satpamnya tanya, ada yang bisa saya bantu? Jadi nasabah tidak kebingungan ketika masuk ke dalam bank, ya harus ngapain, karena sudah dibantu oleh satpam yang menjaga. Strategi layanan pelanggan, bahkan dia menyimpan alamat rumah, tanggal lahir, supaya nanti pas ulang tahun bisa mengucapkan selamat ulang tahun sebagai bentuk perhatian pengusaha kepada konsumennya. Nomor HP dicatat, nomor WA, biar kalau ada promo-promo bisa dihubungi, sehingga konsumen ada tahu ada promo apa, sehingga tertarik untuk datang kembali. Contoh-contoh promosi lewat media sosial, ya. Zaman dulu promosi lewat koran, bayar iklan di koran per baris berapa ribu rupiah, sekarang gratis, iklannya gratis. Jadi ini bentuk-bentuk kemudahan. Harus pendapatan, terus periklanan, multiple source of income. Pendapatan berasal dari banyak hal, seperti hotel, tidak cuma menyewakan kamar, tapi juga buka resto. Sekalian menyewakan mobil, barangkali ada yang mau bepergian, berwisata, rekreasi,
gerakan mobil, atau capek habis kerja rapat ingin pijat, ada tempat spa, ada meeting room buat rapat. Jadi pelayanannya banyak, one stop solution, seperti di mall beli apa aja ada, namanya toko serba ada, Pujasera, pusat jajanan serba ada. Jadi mau cari apa saja di sana ada. Nah, strategi-strategi yang ditawarkan para pengusaha. Citylink, ini contoh penerbangan berbiaya rendah, menawarkan sama-sama bisa terbang tapi dengan tarif lebih murah. Seperti jualan bakso, ya tidak hanya jualan bakso tapi juga frozen, biar misalnya orang dari luar kota ingin memberikan oleh-oleh, ya kasih bakso frozen. Layani catering biar pasarnya semakin luas. Delivery, franchise, itu salah satu cara-cara untuk memperluas pasar. Jual bakso juga nggak cuma bakso, tapi ada mie ayam, soto misalnya. Jualan bakso, sambil jualan nasi uduk, ya, mungkin bisa jadi. Atau siangnya jualan bakso, malamnya jualan nasi goreng, bisa juga. Sumber daya utama. Sumber daya utama dari usaha ya manusia, yang akan mengelola usaha kita sendiri. Bentuk-bentuknya ada fisik, berupa infrastruktur, misalnya pabrik, toko, bangunan. Lagi untuk mobilitas, yaitu kendaraan. Untuk operasional, mesin pabrik misalnya. Terus ada sumber daya intelektual berupa merek, paten, nama perlu dipatenkan supaya tidak ditiru orang. Ada sumber daya manusia, sumber daya finansial. Mitra utama setiap usaha harus punya mitra untuk kerjasama dengan pihak lain. Struktur biaya perlu diperjelas dalam pengelolaan biayanya seperti apa. Ini contohnya, bisa dibaca sendiri. Kemudian menentukan nama perusahaan, ya, harus yang sederhana, mudah diingat, karena biar konsumen terngiang-ngiang. Ya, jadi nggak usah panjang-panjang namanya. Cukup misalnya satu kata, jadi orang ingat ketika butuh ini, maka merek ini yang dikenal. Contoh-contohnya. Ini adalah referensinya yang bisa kalian baca untuk memperdalam pemahaman. Baik, sampai di sini kuliahnya Technopreneurship. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.